Di balik setiap halaman, tersembunyi dunia yang menunggu untuk di-ITMU ke AN. Selamat datang. True Story. Subscribe dulu Gius sebelum menonton, like dan komentar ya. Hanya di kediaman mereka di Bandung, sepasang suami istri itu pun tengah sibuk membenahi beberapa barang. Di kediaman Dion yang minimalis, yakni rumah berlantai 2 dengan jumlah kamar hanya ada 2. Satu kamar utama, satu kamar tamu, dapur, ruang tamu, ruang kerja pribadi, dan sebuah gudang. Satu hal yang menarik, walaupun bangunan utama tidak begitu besar, tetapi halaman depan dan belakang rumah suaminya ini sangat luas. Rumah ini berada di kawasan perumahan yang cukup elit di kawasan kota Bandung. Perumahan mereka masih tergolong baru sehingga belum banyak penghuni dan masih tergolong sepi. Selain menjadi dosen tetap di kampus Berliana Kuliah, Dion juga memiliki 2 buah supermarket cukup ternama di kota Bandung. Namun ia tidak terjun langsung mengurusi bisnisnya itu. Sudah ada orang kepercayaannya yang mengurus semuanya. Capeknya. Berliana mengeluh, tetapi gurat senyum selalu terpancar di wajah cantiknya. Tangannya menyeka keringat yang membasahi dahi dan lehernya. Baru kerja begini saja sudah mengeluh. Gimana kerja yang lebih berat? Mungkin Berliana yang biasa dijuluki seorang putri mahkota konglomerat keluarga Mahendra. Cucu mendiang kakek seorang jenderal berujung putus asa dan menyerah. Apa aku benar? Sindir pedas Dion. Enak saja. Seorang Berliana tidak akan menyerah sampai titik darah penghabisan. Teriak Berliana penuh dengan semangat kembali. Terus tadi itu apa? Bikin kopi untuk suami saja enggak becus. Masak, kopi asin begitu. Apa kamu kasih garam 1 laut ke dalam gelasku? Sengaja mau bikin aku yang belum ada 2 hari menyandang status sebagai suamimu ini langsung mendadak masuk rumah sakit karena diare. Pekik Dion seraya menatap tajam wajah Berliana yang terlihat pucat pasi karena merasa terpojok. Garis bawah maaf mas. Aku enggak bermaksud meracunimu. Maafkan aku, belum bisa jadi istri yang seperti harapanmu. Tapi aku akan terus belajar mengenai dapur dan sebagainya. Agar kejadian kopi asin seperti tadi tidak akan terulang kembali di rumah tangga kita. Mas mau kan maafin aku? Cicit Berliana memelas pada suaminya yang berwajah datar padanya. Dion tak menjawab pertanyaan istrinya. Ia langsung berdiri dari ruang tamu dan berjalan menuju ke kamar mereka yang ada di lantai 2. Kufat. Berliana. Bedakan gula dan garam saja kamu enggak bisa. Gimana membuat Mas Dion segera jatuh cinta? RGGH. Ucap Berliana kesal pada dirinya sendiri. Memang selama ini dirinya sangat berbeda dengan Dinar, saudari kembarnya. Dia terkesan manja sehingga tak pernah masuk dapur maupun hal lainnya termasuk membersihkan kamarnya sendiri. Sedangkan Dinar sangat jago masak seperti sang mama. Hingga urusan bersih-bersih dan lainnya mereka lebih mandiri daripada dirinya. Acap kali ia membayar pembantu harian setiap 2 hari sekali untuk membersihkan apartemennya. Setiap pulang ke Jakarta, sang mama selalu mengajak dirinya terjun ke dapur tetapi ia tak pernah mau. Dan sekarang dia sungguh menyesal. Tahu gitu dulu-dulu sering nemenin mama ke dapur. Pasti nanti malam gagal lagi malam pertama kalau Mas Dion marah sama aku begini gara-gara kopi asin sialan. Umpat Berliana kesal pada dirinya sendiri. Keheningan terjadi beberapa saat dan tiba-tiba ia terbesit sebuah ide jitu agar malam pertamanya berhasil. Aku harus menggoda Mas Dion lebih dahulu biar sukses malam pertama kita. Yes. Cicit Berliana tersenyum penuh makna dan tampak bersemangat. Selepas makan malam, ketika suaminya tengah mengunci pagar dan pintu utama, Berliana langsung masuk ke kamar mandi dan ia segera mempersiapkan diri untuk merayakan cinta malam ini bersama suaminya. Tidak boleh ada kegagalan seperti sebelumnya. Dan hal ini sempat ia bicarakan di telepon dengan sahabatnya di kampus yang bernama Reni. Walaupun Reni belum menikah, tetapi sahabatnya itu sering melihat drama Korea bersamanya. Terkadang di apartemennya dan kadang-kadang juga nonton di kosan Reni. Tentu saja drama Korea yang mereka tonton selain urusan percintaan tokoh utama, juga terdapat beberapa adegan dewasa yang terjadi. Pokoknya kamu harus pancing suamimu biar kalian jadi cetak gol. Masak sudah pengantin baru tapi belum minum-minum juga. Memangnya mau nunggu sampai soang beranak macan? Teriak Reni. Iya. Nanti aku lakukan sesuai perintah suhu Reni. Makasih ya bestiku, jawab Berliana seraya tersenyum. Laksanakan dengan baik dan besok laporkan padaku. Awas kalau masih gagal juga. Ku pecat kamu jadi besti. Ketus Reni mengingatkan. Siap laksanakan suhu Reni. Tunggu laporan saya besok di kampus, ucap Berliana seraya cekikikan. Aku yakin kalau kamu berhasil cetak gol, pasti besok enggak bakalan masuk kuliah alias bolos. Haha. Tawa Reni.
Kamu kan tahu aku jarang bolos. Kenapa harus bolos segala? Tanya Berliana dengan polosnya. Astaga Berliana cahaya Mahendra. Anak Kapolda kok nggak paham soal begituan. Kamu digempur keluar masuk sama suamimu pasti sakit terus jalanmu jadi kayak bebek. Ujungnya pasti remuk redam alias capek tapi nikmat, akhirnya bolos deh. Aku jamin itu, tutur Reni menggebu. Masak begitu sih, Ren? Kok aku jadi serem nih mau malam pertama? Kamu sampai hafal banget. Apa kamu sudah nyoba begituan? Tanya Berliana tanpa dosa. Ya ampun, Berliana. Tahu rasanya sakit tapi nikmat, enggak perlu ditanya sudah coba apa belum. Itu sudah hal umum diketahui banyak orang. Kan itu pelajaran biologi alias ilmu yang bisa dipelajari banyak orang di luar sana. Gak harus praktek duluan. Teriak Reni. Haha. Maaf, Ren. Maklum, zaman SMA aku sering bolos pelajaran biologi. Makasih infonya ya, Ren. Aku tutup dulu teleponnya, ucap Berliana mengakhiri panggilannya. Sama-sama. Reni pun menjawab singkat dan panggilan berakhir. Ceklek. Derit pintu kamar terbuka, menampilkan Dion yang masuk. Lalu ia berdiri di depan lemari pakaian hendak mengganti kaosnya menjadi piyama tidur. Tiba-tiba, grab. Sepasang lengan mungil nan lembut memeluk tubuhnya dari belakang. Dek. Seketika tubuhnya mematung dan menegang. Terlebih istrinya itu memeluknya sangat erat. Bergaris bawah, cicitnya terpotong. Mas, aku pengin. Berliana pun memberanikan diri mengutarakan keinginannya yang sejak kemarin ia simpan dalam hati. Pengin apa? Tanya Dion to the point dan berusaha rileks. Pengin kamu, bisik mesra Berliana. Aku capek. Besok kita juga sudah masuk ke kampus. Lebih baik kita istirahat. Ucap Dion tanpa basa-basi seraya melepaskan secara paksa belitan tangan Berliana dari pinggangnya. Dalam dirinya masih berkecamuk rasa yang entah dari mana datangnya. Dirinya pun tak tahu. Ketika dahulu bersama ketiga mantan istrinya, ia tak pernah menunda malam pertama dan berakhir tubuh istri-istrinya hancur tercabik-cabik akibat hasrat sadismenya muncul tanpa bisa dikendalikan. Namun menghadapi Berliana, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa marah, kecewa, keinginan sadisme itu tetap ada. Hanya saja ada rasa baru yang merasuki sukmanya. Rasa tak tega. Entah dirinya mulai mencintai Berliana atau tidak, ia pun tak tahu. Sebab mereka hanya menjalani masa pacaran singkat yakni 3 bulan saja sebelum memutuskan menikah dengan dasar perjanjian 1 tahun tersebut. Ia pun berjalan menuju ranjangnya. Dan tak jadi mengganti bajunya. Biarlah malam ini dirinya tidur dengan kaos yang ia pakai saat ini. Saat Benolkongnya sudah mendarat di ranjang dan hendak memasuki selimut, tiba-tiba pupil matanya melebar tatkala ia melihat sang istri melepaskan batrobe yang digunakan dan luruh di lantai. Ia tak menyangka Berliana tak memakai apapun di balik batrobe tersebut. Otomatis menampilkan pemandangan cantik yakni kemolekan tubuh sang istri yang putih mulus tanpa cacat dan belum pernah terja asterisma oleh lelaki manapun. Tanpa sehelai benang pun. Gluk. Bahkan sebelum dijodohkan dengan Hamid, putra dari rekan sejawat Arjuna, sudah banyak mahasiswa maupun para pengusaha muda yang tertarik pada istrinya ini dan ingin menjadikan Berliana sebagai pendamping hidup. Namun sayangnya, Berliana tak mencintai mereka semua. Justru putri mahkota keluarga Mahendra ini begitu terpesona padanya. Ibarat kata seperti kata anak zaman now yakni bucin. Budak cinta. Pandangan matanya sama sekali tak bisa berkedip saat disuguhkan kemolekan tubuh sang istri terlebih Berliana sendiri yang menjamunya dengan sukarela tanpa paksaan. Hati seorang suami mana yang tak bersorak bahagia? Tak terkecuali dirinya. Saat ini Berliana berjalan perlahan ke arahnya dengan berlenggak-lenggok bak model. Sangat menggoda. Bongkahan da yang kencang, paha yang putih mulus tanpa cacat, leher jenjang dan bagian yang menjadi favorit para lelaki pun sangat bersih, sepertinya sang istri baru saja mencukurnya. Seketika hal itu membuat intinya berdenyut. Tanda bahwa dirinya memang pria tulen. Mas. Panggil Berliana karena ia sudah berada di depan suaminya namun sepertinya Dion tengah tersihir dengan tubuhnya. Ya. Jawab Dion terbata-bata dan seketika memalingkan wajahnya. Sejujurnya hasratnya sudah tersulut sejak Berliana menanggalkan batrobenya. Namun ada bisikan lain yang masih mencegah dirinya untuk menerkam sang istri seperti yang ia lakukan pada ketiga mantan istrinya terdahulu. Grab. Tanpa malu-malu Berliana langsung duduk di pangkuannya. Otomatis dirinya langsung terhenyak dan tak siap. Aku cinta kamu, Mas. Para tetua sudah menginginkan keturunan dari pernikahan kita ini. Aku tak mau menunda atau mengecewakan mereka, bisik mesra Berliana di telinganya seraya kedua tangan istrinya ini sudah mengalungkan tepat pada lehernya.
Degup jantung Dion semakin memburu hebat kala Berliana mulai menggodanya semakin dalam. Kap. Sebuah ciuman sekilas dari sang istri padanya justru memantik api gaastris Irah yang telah lama padam. Bak medan magnet yang bertemu dengan logam. Seketika Dion mengangkat dan membalikkan tubuh Berliana menjadi berada di bawah daksa tinggi tegapnya dengan begitu cepat. Berliana tampak tenggelam dalam kuasa gagah dengan otot lengan dan juga six-pack yang terbentuk pas sempurna. Bibir keduanya kini telah menempel namun belum ada yang memulai pergerakan. Keduanya membuka mata dan saling menatap wajah masing-masing dalam jarak yang sangat dekat. Ini yang pertama kalinya buatku, Mas. Maaf jika nanti aku masih amatir. Mohon bimbingannya dari Pak dosenku yang tampan ini, ucap Berliana seraya melemparkan senyum genitnya. Aku akan mengajarimu sampai mahir dalam hal ini, balas Dion seraya ikut tersenyum. Namun senyuman itu penuh dengan makna yang tak diketahui oleh Berliana. Akhirnya keduanya pun melakukan permainan bibir. Hembusan nafas dari suaminya menerpa wajah Berliana. Semakin membuat wanita ini meremang seketika. Buka bibirmu sedikit, titah Dion. Berliana pun mengikuti perintah suaminya tanpa banyak membantah dan masih dalam kondisi matanya terpejam guna menikmati buayan mesra dari suaminya yang tentunya berpengalaman. Sebab dirinya masih sangat awam dan tak pernah melakukan hal in asteristim seperti ini pada lelaki manapun. Dion yang pertama untuknya. Ketika bibir Berliana telah sedikit menganga, Dion langsung menerobos dengan melu asterismat bibir Berliana, meni 3 sap tanpa jeda atas rasa yang sangat manis. Bak pengembara dahaga yang kehausan di padang pasir, seolah ingin menelannya bulat-bulat. Haet serat yang sudah tersulut sejak tadi semakin berkobar dan tumpah ruah. Semakin tak bisa ia tahan lagi. Yuj, Mas. Berliana meltigango, mende asteris sah, merasakan nikmat tiada taraf yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Terlebih permainan lidah dari Dion begitu lihai dan memabukkan. Membuat dirinya seketika diayun dan diajak terbang ke tempat yang jauh lebih tinggi serta sangat indah. Berliana semakin mabuk kepayang. Hatinya begitu berbunga-bunga. Sebab suaminya ini melakukan dengan lembut hingga dirinya sangat menikmati. Ia belum mampu membalas serangan suaminya karena ia masih bingung ingin melakukan apa. Menu pembuka menuju puncak perayaan cinta keduanya di atas peraduan masih didominasi oleh Dion. Sedangkan dari sisi Dion yang masih menggunakan pakaian lengkap, ia terus melakukan serangan tanpa sadar pada istrinya. Tanpa memberi jeda sang istri untuk bernafas sejenak. Ia tergerus dalam kenikmatan yang ia buat. Tak lama tiba-tiba kening Berliana berkedut. Ia tengah merasakan rasa yang berbeda daripada awal mereka memulainya. Seketika. Ah, sakit. Pekik Berliana. Ah, sakit, pekik Berliana. Berliana langsung memutus kecupan mereka. Bib airnya terasa sakit, lengan bagian atas terasa sangat panas dan nafasnya tersengal. Tanpa sadar hal itu terjadi karena Dion mencengkeram kuat lengan sang istri. Terlalu tenggelam dengan rasa baru yang disuguhkan oleh Berliana. Sangat berbeda dengan yang ia rasakan bersama mantan-mantan istrinya terdahulu. Terlebih dirinya sudah lama tak merasakan hal seperti ini. Dikarenakan ia sudah cukup lama menduda sejak 5 tahun lalu. Dada Berliana begitu pengap seakan kehabisan oksigen untuk bernafas. Sebab Dion mencerup rakus bib asteris air merah delimanya itu tanpa jeda hingga ia merasa bib airnya kebas. Bahkan ada sebagian kulit di bagian dadanya yang tampak kemerahan dan sedikit terkelupas karena goresan jari kuku suaminya. Kecupan tok sakit, Mas. Kenapa harus pakai gigit bib asteris air? Apa semua orang yang berkecupan akan seperti itu, Mas? Tanya Berliana dengan polosnya. Lalu Berliana pun memegang bib airnya yang masih terasa kebas dengan tangannya. Rasanya seakan bib airnya tengah bengkak dan pastinya hal itu terjadi karena Dion mencuembunya secara rakus. Dan tiba-tiba lidahnya merasakan suatu bagian yang perih pada bib airnya. Dar 4 ah? Hah, bibriku berdar 4 ah Mas? Tanya Berliana dengan nada terkejut bukan kepalang. Dion yang saat ini telah sadar kembali. Lelaki ini hanya bisa mengangguk lemah. Sebab ia pun melihat bib asteris air sang istri memang terluka dan berdar 4 ah. Tentu semua itu akibat ulahnya. Apa berkecupan memang seperti ini, Mas? Pakai acara saling menggigit? Kenapa beda sekali dengan drakor yang aku tonton bersama Reni ya? Tanyanya kembali dengan polosnya guna memastikan sesuatu. Dion hanya bisa menunduk, diam tak menjawab, dan tak sanggup memandang wajah Berliana yang lugu. Tiba-tiba ada rasa yang tengah berperang dalam hatinya. Rasa marah karena dendam yang tak kunjung padam berbalut rasa sedih serta menyesal ia telah tega menyakiti istrinya ini yang mungkin tak tahu apapun mengenai masa lalunya. Tiba-tiba Berliana terlonjak kaget saat melihat sang suami berteriak histeris sekaligus menjambak rambutnya sendiri.
bahkan memukul kepalanya dengan kepalan tangan. Dion menyakiti dirinya sendiri. Brengsek. Pergi. Teriak Dion histeris hingga berkali-kali menamparkan pipinya sendiri. Mas, kamu kenapa? Hentikan, Mas. Jangan menyakiti dirimu sendiri. Hentikan. Teriak Berliana sekuat tenaga memegang tangan Dion yang menyakiti tubuhnya sendiri. Air matanya luruh seketika. Suaminya tidak memukulnya melainkan memukul tubuhnya sendiri. Tentu ia dilanda cemas dan kebingungan dengan apa yang terjadi pada suaminya. Alhasil ia hanya memeluk Dion agar tangan suaminya tak bergerak kembali. Dion pun melepaskan tangan Berliana secara kasar lalu segera melesat pergi keluar dari kamar tidur mereka dan menuju ruang kerjanya yang ada di samping kamar. BRAKK. Derit pintu tertutup setelah dibanting keras oleh Dion guna melampiaskan kekesalannya. Berliana dilanda kepanikan saat melihat sikap suaminya yang cukup aneh seperti marah, sedih dan kecewa bercampur jadi satu yang ia tangkap dari raut wajah suaminya. Ia pun bergegas berganti baju dan sebelumnya ia sudah mengobati luka di bib asteris R dan dadanya. Ketika berada di depan pintu ruang kerja suaminya, ia pun mengetuknya beberapa kali. Sebab suaminya itu mengunci ruangan tersebut sehingga dirinya tak bisa langsung masuk. Ia tak punya kunci cadangan di rumah ini. Sang suami belum memberikan pada dirinya. Top. Mas, buka pintunya. Ayo kembali ke kamar. Aku takut sendirian. Bib asteris R dan dadaku sudah kuobati. Enggak apa-apa kok sayang. You mulai lagi keburu nanti ngantuk loh, rayu Berliana agar suaminya keluar dari sana. Bahkan ia menempelkan telinganya pada pintu ruang kerja Dion. Menajamkan pendengarannya khawatir terjadi sesuatu yang tidak ia inginkan nantinya. Mas, aku digigit nyamuk nih di luar. You bobo. Katanya besok ke kampus. Aku takut bobo sendirian, ucap Berliana terpaksa berbohong. Sedangkan di dalam sana, Dion mendengar dengan seksama semua kata yang terlontar dari bib asteris R istrinya. Ia tahu Berliana hanya sekedar merayunya agar keluar dari ruang kerjanya. Ia juga tahu istrinya itu tengah berbohong. Sebab dirinya sudah mengenal track record sang istri dengan baik. Berliana terbiasa tinggal sendiri di apartemen selama kuliah di Bandung. Mana mungkin mengatakan tidak bisa tidur sendirian. Tindakan sadismenya masih kental dan ia begitu frustasi. Beberapa tahun setelah perceraiannya dengan Puspa yakni istri ketiganya, ia rutin terapi ke dokter spesialis jiwa. Sebelum dirinya menjadi dosen di kampus Berliana. Kala itu dirinya masih tinggal di luar Jawa. Namun sejak kepindahannya di kota Bandung dan kesibukannya mulai cukup padat, ia pun sudah jarang terapi maupun konsultasi kembali dengan ahlinya. Hingga pada akhirnya bertemu dan menikah dengan Berliana. Setelah kejadian ini, ia semakin frustasi dan putus asa jika dirinya tak akan pernah sembuh. Tangannya terulur menarik sebuah laci khusus yang hanya bisa dibuka dengan password rahasia. Dan hanya dirinya yang tahu. Kriet. Laci pun terbuka. Menampilkan obat-obatan yang biasa ia minum yakni jenis penenang dari resep dokter. Di sebelahnya tampak sebuah foto usang yang mulai menguning namun gambar di sana masih terlihat jelas. Ayah, ibunya, ia dan adiknya yang bernama Dimas. Mereka berfoto di area pasar malam tepatnya depan wahana Biang Lala. Senyum terpancar jelas pada semua wajah di dalam foto tersebut. Ia belum bisa berdamai dengan dirinya serta masa lalunya yang kelam dan penuh luka. Ya, ia masih butuh waktu yang lebih lama untuk itu. Tapi dalam benaknya, apa Berliana sanggup hidup bersamanya? Ia pun mengambil obat tersebut lalu ia minum bersama dengan seteguk air yang ada di meja kerjanya. Mas, ayo keluar. Maafin aku ya kalau belum bisa maksimal. Ayo kita coba lagi, rengek Berliana karena ia merasa suaminya tengah marah pada dirinya sebab masih amatir. Keheningan terjadi beberapa saat. Seketika. Duh, perutku kok tiba-tiba nyeri. Aduh, jangan sampai tamu bulananku datang, batin Berliana cemas seraya tangannya memegang bagian perutnya yang terasa sakit. Tiba-tiba Berliana merasakan sesuatu yang keluar secara perlahan dari intinya. Hal yang ia takutkan dan sejujurnya ia tak mau jika rutinitasnya setiap bulan itu harus datang malam ini. Ao! Jerit Berliana sedih saat melihat yang ia khawatirkan ternyata datang malam ini juga. Padahal dirinya ingin melakukan malam pertama dengan suaminya. Seakan semesta belum merestui dirinya melakukan perayaan cinta dengan Dion. Di saat Berliana tengah sibuk menangisi siklus datang bulannya yang tiba di waktu yang tidak tepat. Berbeda dengan Dion, ia merasa hal itu sangat menolongnya agar tidak terlalu dekat dengan Berliana. Terlebih melakukan hubungan suami istri. Setelah Berliana memakai pembalut di segitiga bermudanya, ia terus menangis hingga matanya sembab.
Dan akhirnya Dion tak tega mendengarnya lalu keluar dari ruang kerjanya. Di mana istrinya itu tengah duduk di lantai depan pintu. Mas, cicit Berliana langsung bangkit dari duduknya dan menerjang tubuh suaminya saat ia tahu pintu ruang kerja suaminya terbuka dan menampilkan sosok yang ia cintai berdiri di hadapannya. Ia menangis terseduh-seduh. Hicks, Hicks, Hicks. Maafkan aku, Mas. Aku belum bisa nyenengin kamu. Mendadak datang bulanku datang, Berliana terus meminta maaf padanya sambil terisak pilu. Enggak apa-apa. Namanya juga tamunya sudah waktunya berkunjung. Toh hal itu masih bisa dilakukan setelah kamu selesai haid. Ayo bobo katanya besok ada kuliah pagi, ucap Dion berusaha menenangkan Berliana seraya mengelus punggung sang istri dengan lembut. Iya. Tapi aku mau dinina boboin pokoknya sama kamu biar nyenyak tidurnya, rengek Berliana manja. Jawab Dion singkat seraya menggandeng istrinya masuk ke dalam kamar. Sepanjang malam setelah lelah menangis, Berliana akhirnya terlelap dalam tidurnya yang pulas setelah permintaannya dituruti oleh Dion. Jejak air mata masih membekas di wajah ayunya. Dion tengah menatap wajah cantik itu semakin dalam. Berusaha menyelami perasaannya sendiri pada seorang Berliana. Apakah tak ada cinta untuk wanita ini? Apa memang langkah yang diambilnya dalam menyetujui pernikahan berbalut balas dendam ini, sudah langkah yang tepat atau belum? Pikirannya masih gamang dan berkecamuk resah. Lalu ia pun memejamkan matanya dan tiba-tiba senyum bahagia keluarganya saat masa kecilnya terlintas dalam alam bawah sadarnya. Namun tak lama puzzle-puzzle masa lalu yang kelam nan hitam pekat dan syarat akan luka, membuat senyum itu memudar berganti dari empat dan tangis. Sepeninggal adiknya yang bernama Dimas akibat tertabrak mobil yang melaju sendiri karena sang pemilik mobil lupa menghanrem, ayahnya pun digelandang petugas berseragam coklat ketika sang ibu belum sadarkan diri di rumah sakit. Ibunya syok akibat melihat Dimas bersimbah dar 4 terlindas mobil. Adiknya itu sangat spesial di mata kedua orang tuanya, termasuk dirinya yang sangat menyayanginya. Walaupun menjadi seorang anak berkebutuhan khusus, tetapi senyum riang Dimas hari itu yang membawa sebuah flash disk milik ayahnya berubah menjadi tangisan berdar 4 yang begitu menyayat hati. Syok hebat, sedih dan kehilangan membuat sang ibu mengalami keguguran. Bak jatuh tertimpa tangga. Kematian Dimas yang begitu tragis, keguguran bayi dalam kandungannya, hingga Doni selaku kepala rumah tangga akhirnya masuk bui. Hal buruk yang bertubi-tubi menimpanya, membuat Titin menjadi pendiam dan murung setelah sadar. Titin dan Dewa kala itu dibawa oleh seseorang dan keluar dari rumah sakit. Dewa sangat percaya pada orang tersebut karena beberapa kali ia sering diajak bertemu orang itu oleh ayahnya jauh sebelum peristiwa buruk itu terjadi dalam keluarganya. Ia sangat tahu bahwa Romi adalah sahabat dekat sang ayah. Alhasil ketika Romi menjanjikan hidup yang lebih baik atas nama sang ayah, akhirnya Dewa setuju tanpa banyak berpikir. Terlebih kondisi ibunya cukup memprihatinkan dan butuh biaya. Mereka bertiga pun pergi keluar Jawa dan akhirnya menginjakan kaki di daerah tapal batas yang berdekatan dengan negara tetangga. Sebelumnya, Romi telah mengganti identitas Titin dan Dewa dengan identitas baru yang tidak mudah dikenali maupun dilacak. Romi sudah sangat ahli dalam hal seperti ini. Dewa pun hanya bisa menuruti semua yang dikatakan Romi. Sebab sahabat ayahnya itu mengatakan jika Arjuna tengah memburunya untuk dipukul dan dihabisi. Oleh karena itu Romi segera membawanya pergi jauh keluar Pulau Jawa. Dewa pun percaya akan hal itu karena Romi memberikan bukti yakni video pemukulan yang dilakukan oleh Arjuna dan timnya kepada Doni di sebuah gudang. Berkat video tanpa suara itu yang hanya berisikan adegan pemukulan oleh Arjuna hingga Doni babak belur dan pingsan, serta doktrin-doktrin negatif yang dilakukan oleh Romi pada Dewa, membuat citra keluarga Arjuna dan bening buruk di mata bocah berusia 7 tahun tersebut. Padahal fakta yang ada di balik video tersebut bukanlah seperti doktrin yang disampaikan oleh Romi pada Dewa. Semua sudah diputarbalikkan fakta oleh Romi sehingga Dewa masuk dalam jebakannya guna membalas dendam pada Arjuna dan keluarga. Lihat saja ketika aku dewasa nanti, akan aku balas sakit hati ayahku dan kehancuran keluargaku pada keluargamu tanpa sisa, batin Dewa berumur 7 tahun, saat memandang video pemukulan tersebut. Tak lama, kehidupan yang dijalani Dewa di wilayah tapal batas sangat tak mudah. Terlebih dengan status Romi yang buron. Mereka bertiga pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Dan beberapa hari tinggal di sana, Titin yakni ibunda Dewa menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan emosi dan jiwa. Sering menangis memanggil-manggil Dimas. Bahkan kadang berteriak histeris secara tidak jelas hingga memecahkan barang-barang di gubuk yang menjadi tempat tinggal sementara mereka. Karena keterbatasan fasilitas kesehatan yang ada di wilayah tapal batas, akhirnya Titin dibawa oleh dokter kenalan Romi ke wilayah kota besar.
Hingga pada akhirnya Dewa begitu terguncang mendengar kabar bahwa ibunya meninggal dunia akibat gantung diri di rumah sakit jiwa. Dewa menangis sejadi-jadinya dan meminta pada Romi membawa dirinya kepada ibunya. Ia ingin melihat ibunya untuk terakhir kalinya. Dan keinginan terakhirnya agar sang ibu bisa dikebumikan di samping makam Dimas. Romi tak bisa menuruti permintaan Dewa sepenuhnya karena statusnya masih buron. Ia bersedia mengatur pemakaman Titin sesuai yang diinginkan Dewa, tetapi untuk kembali ke Jawa dalam situasi seperti ini masih belum bisa. Dewa pun akhirnya mengerti dan pasrah. Ia dan Romi pergi ke rumah sakit jiwa tersebut melihat mendiang ibunya untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu ibunya dibawa oleh petugas medis yang sudah Romi bayar secara khusus guna mengurus pemakaman di Garut. Semua sudah Romi atur sedemikian rupa agar tidak ada curiga, dan jikapun ada pihak lain bertanya maka petugas medis tersebut sudah siap dengan alibinya sehingga jejak pelarian dirinya bersama Dewa tidak dapat diketahui atau dilacak oleh siapapun. Selepas kepergian Titin, hidup keduanya semakin berat terutama bagi Dewa. Ia harus ikut Romi bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit. Dan tak jauh dari tempat mereka bekerja, ada sebuah warung remang-remang. Dan untuk mendapatkan biaya tambahan hidup, Romi menjadi muci asteris kari di sana. Setiap malam Dewa selalu melihat adegan demi adegan yang seharusnya tak pantas dilihat oleh bocah seumuran dirinya. Bahkan saat tidur di salah satu kamar di sana, ia harus mendengar suara-suara laknat yang tak pantas ia dengarkan dari sepasang manusia yang tengah mencari kenikmatan. Romi baru mengajak kembali ke gubuknya menjelang pagi setelah para bunga malam selesai bertugas. 8 tahun kemudian, malam pekat di warung remang-remang. Seorang wanita cantik yang molek mendekati Dewa yang tengah mencuci piring di warung tersebut. "Hai boy, kamu di sini rupanya. Sudah makan?" tanya salah satu kupu-kupu malam yang bernama Bunga. "Sudah tante," jawab Dewa seraya kedua tangannya masih meneruskan mencuci piring. "Jam segini kok belum tidur? Apa besok enggak sekolah?" tanya si Bunga. "Sekolah tante, di sekolah terbuka di ujung desa. Ini ngumpulkan uang dulu biar bisa masuk sekolah yang lebih bagus," jawab Dewa apa adanya. "Haduh, kalau kamu cuma mengandalkan dari buruh cuci piring sama bantu om kamu di perkebunan sebagai pekerja lepas harian, mana cepat kumpul uangnya? Kerja lain saja yang cepat dapat uang banyak. Mau enggak?" ajak Bunga. "Memangnya kerja apaan, tante?" tanya Dewa. "Kerjanya gampang, cuma nemenin pelanggan wanita kelas atas yang usianya hampir sama kayak si emak," jawab Bunga. Emak, muci asteris kari perempuan di warung remang-remang tersebut yang berusia 50 tahunan ke atas. "Hah, nemenin gimana Tan?" tanya Dewa penasaran. "Nemenin main di dalam kamar. Mereka banyak duit. Nanti selain dapat pokoknya, kamu bisa dapat tips yang gede biar cepat kumpul uang buat kamu sekolah yang bagus. Kamu coba dulu, nanti kalau sekali berhasil pasti kamu dapat uang banyak, mau nambah lagi," cicit Bunga. "Tapi nanti om gimana?" tanya Dewa. "Om kamu pasti ngizinin kok. Percaya sama tante. Kebetulan besok ada klien. Dia pasti cocok sama kamu. Mau ya?" "Ya sudah, Tan. Kalau om memang sudah kasih izin, aku mau coba," jawab Dewa yang akhirnya membuat Bunga tersenyum penuh makna karena rencananya berhasil memanfaatkan remaja polos nan ingusan tersebut. Tubuh dan wajah Dewa sangat gagah nan tampan. Tentu saja itu menjadi nilai jual yang sangat tinggi. Terlebih lelaki remaja ini belum pernah dijiatma oleh siapapun. Keesokan harinya, seorang klien wanita yang setuju bermain dengan Dewa, menggelontorkan uang sebanyak 150 juta pada emak. Tentu saja Romi dan Bunga juga mendapat jatah bagian tersendiri dari emak. Wanita itu terpesona dengan wajah tampan Dewa. Tubuh Dewa begitu gagah dan tinggi tegap. "Ayo kamu ikut saya, Hani." Wanita itu menggandeng tangan Dewa dengan mesra untuk masuk ke dalam mobilnya. "Ho, garis bawah nih. Tante pengen beli madu maksudnya?" tanya Dewa yang masih bingung. "Haha, kamu lucu sekali sih, Hani. Aku makin enggak sabar deh," ucap wanita glamor itu seraya tertawa. "Dion, kerja yang bener. Jangan sampai bikin tante itu kecewa," teriak Romi penuh ancaman. "Iya, om." Dewa menjawab dengan memberi kode oke. Setibanya mereka berdua di dalam kamar hotel, wanita yang bernama Monik ini langsung melucuti pakaian Dewa. Tentu saja remaja itu kaget bukan kepalang. Ia seakan mau diperkosa oleh Monik. "Tan, jangan begini. Aku enggak mau. Katanya aku bekerja menemani tante. Kenapa jadi begini?" ujar Dewa berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Monik. "Kamu sudah aku bayar mahal. Maka puasin aku. Jika kamu banyak ngebantah, aku bakal laporkan kamu ke polisi."
Biar warung remang-remang itu juga sekalian ditutup dan kamu masuk penjara. Pekik Monik secara kasar masih berusaha melepaskan pakaian yang melekat dari tubuh dewa. Dek. Mendengar satu kata yakni penjara, membuat dirinya trauma. Karena tempat itu baginya sangat menyeramkan dan terkutuk. Ayahnya meninggal babak belur dihajar Arjuna di dalam sana. Ia tak mau berakhir dengan hal serupa seperti ayahnya. Doktrin yang dilakukan oleh Romi bertahun-tahun sudah mendar 4 ah daging di benaknya. Dendamnya belum ia balaskan. Jadi ia tak mau kalau sampai masuk penjara terlebih dahulu sebelum semuanya tuntas. Akhirnya ia pasrah dijadikan mainan melenakan oleh wanita yang bernama Monik tersebut. Nikmat bagi Monik namun tidak bagi dewa. Karena Monik melakukan permainan yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Pengalaman pertama berbagi keringat yang menyakitkan bagi seorang dewa. Dan akhirnya membuat jiwa sadismenya mencuat seketika. Terlebih selama ini lingkungan tempat tinggalnya juga berada pada orang-orang seperti itu. Semakin membentuk karakter sadismenya dengan sederet masa lalu yang penuh luka. Selepas perayaan berbagi keringat yang tak biasa bersama Monik, dewa pun naik mobil yang dikendarai oleh sopir Monik dari hotel kembali ke warung remang-remang milik emak. Di dalam mobil hanya ada dewa dan sopir Monik saja. Kala itu jam masih menunjukkan pukul 4 pagi. Ada rasa bahagia mendapatkan uang cukup banyak yakni tips dari Monik. Akan tetapi ada rasa bersalah dan ketakutan mendalam dalam dirinya atas pengalaman pertamanya itu. Matahari belum terbit secara sempurna dan suasana di desanya masih tampak remang-remang. Terlebih penerangan di sana sangat minim. Tiba-tiba, dor, dor, dor. Terdengar suara tembakan yang cukup keras dan teriakan mencekam. Dewa dan sopir Monik pun dilanda ketakutan. Cepat keluar. Aku harus segera kembali ke tempat nyonya, perintah sang sopir. Tapi, Pak, aku takut. Itu di luar sana kenapa ramai suara tembakan? Apa sedang ada perang? Tanya dewa yang kebingungan sekaligus ketakutan. Aku enggak tahu dan gak mau tahu. Kamu bisa jalan sendiri ke rumahmu. Cepat keluar. Bentak si sopir seraya membuka pintu dan menyeret dewa keluar dari mobil Monik secara paksa dan menghempas tubuh remaja tersebut ke tanah. Buk! Ah! Rintih dewa seraya kesakitan sebab saat tubuhnya terhempas, tangannya tanpa sengaja terkena ranting-ranting berduri yang tercecer di tanah. Sontak tangannya pun mengeluarkan dar 4 ah walaupun tak banyak. Whoosh! Seketika mobil Monik tersebut melesat pergi dengan kencang meninggalkan desanya. Dewa pun berjalan mengendap-endap mendekati warung remang-remang yang ternyata sedang ada penggerebekan di sana. Terlihat beberapa petugas berseragam coklat berjaga di depan warung remang-remang milik emak. Bagaimana keadaan Om? Batin dewa cemas melihat polisi menggelandang emak dan para bunga malam ke atas mobil polisi. Tiba-tiba mulutnya dibekap oleh seseorang lalu ia diseret menjauh. Lepasin aku. Berontak dewa saat sudah menjauh. Lantas ia melihat ke belakang dan ternyata yang membawanya yakni Romi. Om terluka? Apa yang terjadi, Om? Tanya dewa pada Romi saat ia melihat kaki dan punggung Romi berdar 4 ah. Sepertinya lelaki ini terkena tembakan polisi tadi yang melakukan penggerebekan di warung remang-remang. Bawa Om masuk ke jalan itu dewa. Cepat. Kita enggak punya banyak waktu, perintah Romi. Bagaris bawahi, Om. Dewa pun menjawabnya dengan terbata-bata. Dirinya masih sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Namun belum tahu secara pasti penyebabnya. Akhirnya mereka berdua berjalan menyusuri hutan selama 2 hari. Dewa berusaha mengobati luka tembak pada kaki dan punggung Romi dengan obat seadanya yang tersedia dari alam. Saat berjalan, tiba-tiba Romi terjatuh ke tanah. Om. Bangun, Om. Teriak dewa dilanda kepanikan saat melihat Romi tergeletak tak berdaya. Lantas ia pangku Romi dan berusaha membangunkannya dengan menepuk pipi lelaki itu. Akhirnya Romi membuka matanya. Dewa pun sedikit bernafas lega. Dewa yang baik, yang sudah Om anggap sebagai anak sendiri. Maafkan Om, jika tak bisa menemani kamu hingga dewasa. Tak bisa membantumu membalaskan dendam pada Arjuna dan keluarganya. Om yakin kamu mampu bangkit walaupun sendiri di dunia ini. Dewa anak hebat. Kata mendiang ayahmu begitu, cicit Romi dengan nafas yang mulai tersengal. Om jangan bicara seperti itu. Jangan ninggalin dewa. Ayah, ibu dan adik semua sudah pergi ninggalin dewa. Om enggak boleh begini. Mana janji Om ke ayah buat nemenin aku sampai dewasa. Sampai kita bisa membalas rasa sakit ayah ke mereka. Hiks. Ucap dewa seraya menangis terisak pilu. Ia memangku Romi yang sudah tak berdaya sebab lukanya terlampau dalam dan banyak kehilangan dar 4 ah.
Om tertembak karena Arjuna telah menemukan tempat persembunyian kita. Om tak mau dia melukaimu. Sehingga Om terpaksa menyeretmu masuk ke hutan ini, ucap Romi berbohong. Jadi penggerebekan tadi semua ulah Arjuna brengsek itu? Tanya Dewa guna meyakinkan sesuatu. Iya, Dewa. Dia tidak akan pernah melepaskan kita sampai kita berdua mati terbunuh, ucap Romi kembali mendoktrin Dewa dengan keterangan palsunya. Padahal faktanya, yang terjadi hanya penggerebekan biasa pada warung remang-remang berkat laporan warga setempat yang merasa terganggu dengan adanya emak dan para bunga malamnya di sana. Namun berakhir ricuh dan penuh ketegangan karena Romi membalas menyerang petugas saat akan ditangkap sebagai dugaan Muci Asteriskari. Dengan terpaksa petugas mengeluarkan tembakan terukur padanya. Terlebih Romi berniat melarikan diri. Sialan! Maki Dewa. Di depan sudah masuk ke wilayah negeri tetangga. Daerah ini jarang ada yang tahu karena bukan jalan umum. Kamu akan aman masuk ke negara tetangga tanpa ditangkap petugas. Ini kartu nama punya teman dekat Om yang akan membantumu. Dia bekerja di sebuah panti asuhan. Jika bertemu dengannya berikan kartu nama dan gelang Om padanya. Sebutkan kata sandi rusuk ayam. Dia sudah mengerti apa yang akan ia lakukan untukmu, ucap Romi seraya menyerahkan gelang berwarna silver miliknya dan juga sebuah kartu nama pada Dewa. Rusuk ayam? Gumam Dewa lirih. Itu sebuah kata laluan alias sandi rahasia di kalangan militer tertentu seperti kami. Artinya bahwa siaga barisan karena musuh bersiap menyerang kita, jelas Romi. Iya, Om. Dewa paham. Dewa mohon Om bertahan. Sebentar lagi kita sudah sampai di perbatasan. Dewa bisa segera meminta bantuan teman Om guna memanggil dokter, cicit Dewa Sendu menatap Romi yang sudah pucat pasi. Enggak perlu. Om bahagia sudah menuntaskan impian ayahmu. Semoga kamu berjanji pada Om akan melakukan segala keinginan terakhir ayahmu, ucap Romi. Dewa akan melaksanakan keinginan mendiang ayah pada mereka. Om tak perlu risau, jawab Dewa. Baguslah. Kuburkan Om di dekat sini saja. Jaga dirimu baik-baik de garis bawawa. Om sayang kamu, nak. Itulah ucapan Romi yang terakhir kalinya pada Dewa yang pada akhirnya ia menutup mata untuk selama-lamanya. Dan meninggal dalam pangkuan Dewa Anggara. OM. Teriak Dewa histeris melihat Romi sudah memejamkan mata, tak ada hembusan nafas yang tersisa dan denyut nadinya telah berhenti. Air matanya luruh tanpa disuruh. Satu persatu ia kehilangan orang yang begitu dekat dengannya. Keluarganya dan sekarang Romi, sahabat ayahnya. Sungguh ia merasa dunia ini begitu kejam dan tak adil padanya.